Kenapa sih namanya air Rumi Akbar 1453 dan kenapa harus ada angkanya juga? Karena itu kan 1:1000 kali ya yang orang. Kenapa kami banyak yang bertanya juga, kenapa sih namanya air Rumi Akbar 1453 dan kenapa harus ada angkanya juga? Karena itu kan 1:1000 kali ya yang orang yang punya nama 1453 ataupun ada air nama orang gitu ya. Jadi sebenarnya memang berpusat kepada kami harapan sih ya. Harapan kami kenapa dimulai dari dari nama air, karena seperti yang sama-sama kita tahu ketika kita sudah tahu air pasti relate otak kita, pikiran kita, air itu adalah untuk diminum, air putih, sumber kehidupan, air itu seperti itu, penuh manfaat. Jadi memang harapan kami dari pada Abang Ai ini, insya Allah kelak di masa depannya dia nanti sudah besarnya, dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi semua orang, juga bisa menjadi bermanfaat untuk semua orang, dan juga dia mempunyai jiwa yang rendah hati dan mengalir terus. Dia bisa menjadi siapapun gitu loh, seperti air yang ketika ditaruh di dalam gelas dia akan menjadi gelas, ketika ditaruh di dalam bak dia akan menjadi bak gitu ya. Jadi apapun dia, intinya shapeless and formless. That's point that. Begitu. Dan kenapa Rumi? Rumi karena saya suka sekali dengan tokoh Sufi Jalaluddin Rumi, Syekh Mevlana Jalaluddin Rumi. Dan syair-syairnya itu begitu bagus ya. Kami berharap dia juga bisa menjadi filosofi tentang pecinta, bagaimana mencintai kepada sang pencipta dan bagaimana caranya mencintai kepada habluminan nas, kepada sesama manusia gitu loh. Jadi dia mempunyai jiwa yang lembut dan bijaksana. Dan Rumi pun juga arti dari bahasa Sanskerta adalah tampan ya, atau daya tarik. Jadi kami berharap juga ya selain dia bijaksana, dia juga tampan seperti bapaknya gitu ya. Dan Akbar, karena nama saya sebenarnya itu kan Muhammad Ahmad Akbar. Jadi saya ingin menaruh semua anak-anak saya yang laki-laki, insya Allah akan saya taruh belakangnya itu Akbar. Dan Akbar itu juga punya arti besar ya, yang artinya kalau di bahasa Arab itu kan besar. Ya seperti bapaknya mungkin ya, dia badan dia besar, ya. Hidungnya juga sama kayak bapaknya itu besar, cuman mukanya kayak mamanya. Alhamdulillah. Dan terakhir, kenapa ada angkanya 1453? Jadi angka itu 1453, kalau teman-teman wartawan atau teman-teman yang lagi pada nonton video ini, kalian bisa cek di Google 1453 itu apa. Jadi maka kalian akan ketemu di situ adalah saksi sejarah yang dimana Muhammad Sultan Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang ini berganti menjadi kota Istanbul atau Turki yang kita tahu. Dan di tahun 1453 itu juga sudah pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan adanya seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan yang akan menaklukkan kota Konstantinopel, yang dimana di zaman itu kota Konstantinopel itu adalah ibu kota jantungnya negara di seluruh dunia gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang mungkin Amerika kali ya. Nah, dari situ juga sekaligus kebangkitan Islam Utsmaniyah, pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul, Turki. Jadi kami berharap dengan nama air ada angka 1453 ini bisa menjadi pengingat untuk dia ketika kenapa sih nama gue itu harus ada angkanya, bapak gue naruh angkanya, dan dia searching di Google, mungkin masanya dia bukan Google lagi kali atau apa gitu ya namanya. Ntar pas dia searching dan dia lihat, oh iya ternyata di tahun segini pernah ada seorang anak muda umur 21 tahun yang menaklukkan kota Konstantinopel, yang mana 1.700 tahun sudah pernah dilakukan oleh bapak, kakek-kakeknya, tapi tidak pernah berhasil. Dan di mana anak muda ini sudah dikatakan di hadis sahih ya Nabi Muhammad SAW kalau
dialah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Jadi maksud saya, keharapan kami, semoga dia juga bisa menjadi penakluk dari semuanya dan bisa membawa sebuah perubahan besar, apalagi di negara ini juga gitu ya. Saya berharap dia bisa menjadi anak yang berbakti kepada negara dan agama pastinya. Dengan adanya angka keramat atau angka yang sudah disebutkan, tahun saksi sejarah yang sudah disebutkan, dia bisa belajar dari tokoh Sultan Al-Fatih. Seperti apa sih pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti apa sih sifatnya? Dia bisa mempelajari itu.